Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di pembelajaran dalam jaringan. Kali ini bersama saya, Sabar Wiraguna. Pada pertemuan pertama ini, dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 11, kita akan membahas tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Yuk sama-sama kita pantengin sampai selesai videonya. Sebelum kita memasuki ke pembahasan pokok, nah di sini kita harus tahu dulu itu pengertian dari budaya maritim. Nah, kata maritim diartikan sebagai connection to sea or near the sea, yaitu menghubungkan ke laut atau dekat dengan laut. Adapun pengertian tentang budaya maritim Nusantara adalah memberikan perhatian terhadap pengelolaan laut yang diorientasikan demi kepentingan bersama. Sejarah juga mencatat bahwa sejak masa praaksara, masyarakat Nusantara telah memiliki kemampuan berlayar dengan menggunakan perahu bercadik. Pelayaran jarak jauh dilakukan untuk melakukan perdagangan. Salah satu bukti adanya hubungan perdagangan antara kepulauan Indonesia dan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara dapat dilihat dari adanya peninggalan negara perunggu di sejumlah kawasan di Nusantara. Setelah kita mengetahui pengertian dari budaya maritim, bagaimana sih agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Nusantara? Nah, di sini ada 5 teori yang menjelaskan agama Hindu masuk ke Nusantara. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Vander. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha, sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. Yang kedua ada teori Vaishya, dikemukakan oleh N.G. Krom, yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaan kepada masyarakat setempat. Yang ketiga ada teori kesatria. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya mereka anut. Yang keempat ada teori arus balik. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu dan Buddha yang pesat di India kabarnya sempat terdengar sampai ke Nusantara dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Setelah mereka berguru dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Yang kelima ada teori Sudra. Para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya, atau karena mereka mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme, berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Masuknya agama Buddha ke Nusantara. Nah, Buddha masuk ke Nusantara disebarkan oleh para pendeta Buddha. Salah satunya adalah Gunadarma, seorang pangeran yang berasal dari Kashmir. Untuk pembahasan materi pada hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan bahas materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang.